Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Maifah Nurhasana dari kelas 11 TJK1. Di video kali ini, saya akan mengajarkan tugas yang diberikan oleh Ibu Rokna, yaitu membuat video pembelajaran materi bab 5, proses kerja pembuatan prototipe produk. Itu bagian A, prototipe. Prototipe adalah pendefinisian produk yang dapat diklarifikasikan melalui dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik, sedangkan dimensi yang kedua adalah tingkat di mana sebuah prototipe yang menyeluruh. Bagian B yaitu tahap-tahap pembuatan prototipe. Setiap tahap dalam proses pengembangan konsep membuat banyak bentuk model dan prototipe. Hal ini mencakup model, yaitu hanya bentuk dapat ditunjukkan pada pelanggan untuk mengevaluasikan keergonomisan dan daya. Sedangkan model lembar kerja adalah digunakan untuk pilihan teknis. Adapun beberapa tahap prototipe, yaitu yang pertama pendefinisian produk, yang kedua working model, yang ketiga prototipe rekayasa, yang keempat prototipe produksi, yang kelima qualified, yang keenam model. C yaitu kegunaan prototipe. Prototipe dibagi menjadi 4 tujuan, yaitu yang pertama pembelajaran. Untuk membuat dua tipe pembelajaran, akankah dapat bekerja dan sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada komunikasi. Prototipe merupakan komunikasi di mana komunikasi lebih mudah dipahami dan dapat digambar verbal. Yang ketiga, pengembangan, yaitu untuk memastikan bahwa komponen dari produk bekerja bersamaan dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir atau bagian 4 yaitu milestone, yaitu digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa produk yang telah mencapai tingkat kegunaan diinginkan. Hal ini menyediakan hasil nyata kemajuan dan siap menjalankan jadwal. Bagian D yaitu produk, barang, dan jasa. Menurut Alma, produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya warna, harga, pabrik, dan lain-lain. Adapun beberapa tingkat produk yaitu yang pertama, produk utama atau inti. Produk yang manfaatnya sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan, baik berupa makanan atau minuman. Yaitu produk generik, produk dasar yang mampu mempunyai produk yang paling dasar atau produk yang dapat dirasakan oleh panca indera, contohnya makanan dan minuman yang mempunyai merek tertentu sehingga mudah diingat. Yang ketiga yaitu produk harapan, produk formal yang ditawarkan pada konsumen dengan berbagai atribut dan kondisinya layak diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Yang keempat, produk makanan dan minuman wajib mengutamakan mutu, kualitas, dan jaminan kehalalan dan dapat dipertanggungjawabkan konsumen. 5. Produk pelengkap, yaitu berbagai atribut produk yang dapat tambahan pelengkap meliputi berbagai manfaat dan layanan sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan. Yang keenam, produk potensial, yaitu sebagai macam tambahan dan perbuatan yang mungkin dikembangkan lagi sesuai dengan permintaan konsumen dan penambahan daerah pemasaran. Bagian E yaitu kelebihan dan kekurangan produk dan jasa. Yang pertama, ada kelebihan produk, yaitu menghasilkan produk dalam bentuk fisik dan memiliki alur produksi yang jelas. Yang kedua, ada kekurangan produk, yaitu membutuhkan tempat untuk penghasilan produk, membutuhkan tempat penyimpanan gudang, membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat menambah beban pengeluaran untuk komponen gaji. Yang ketiga, ada kelebihan jasa, yaitu tidak menggunakan tempat untuk hasil produk, tidak membutuhkan tempat penyimpanan barang, tidak membutuhkan banyak karyawan. Kekurangan jasa yaitu tidak menyediakan produk fisik. Jasa yang ditawarkan berbeda-beda, membutuhkan promosi berupa testimoni. Bagian F yaitu pemetaan keberagaman produk dan jasa,
itu ada peluang pasar, amati kebutuhan konsumen. Yang pertama ada barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan konsumen. Yang kedua jumlah yang dibutuhkan. Yang ketiga kualitas yang mana yang paling tepat. Yang keempat berapa banyaknya. Dan ada pun rekayasa produk, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pembaruan jenis produk, yang kedua peningkatan kualitas, yang ketiga variasi model dan desain, yang keempat pemasaran yang menarik. Dan pengembangan produk, yaitu pengembangan produk merupakan aktivitas lintas disiplin yang membutuhkan kontribusi dari hampir semua fungsi di perusahaan. Dan ada pun 3 fungsi utama, yaitu pemasaran yang berisi identifikasi peluang semi formal pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada perancangan, yaitu berisi definisikan bentuk fisik produk. Yang ketiga ada manufaktur, yaitu berisi rancangan dan operasikan sistem produksi. Dan tahap proses pengembangan produk dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan produk, pengembangan konsep, perencanaan tingkat sistem, perencanaan detail. Dan faktor-faktor yang memenuhi desain produk, yaitu ada fungsi produk, yang kedua ada standar dan spesifikasi pesan atau sambungan-sambungan, bagian-bagian, bentuk, ukuran, mutu, bahan, dan warna. Yang ketiga ada tanggung jawab produk, yang keempat harga dan volume, yang ketiga prototipe. Bagian G yaitu proses kerja pembuatan prototipe, yaitu desain produk, menetapkan jenis bahan yang lebih baik digunakan untuk membuat suatu produk. Yang terakhir atau bagian H yaitu tahap kegiatan desain produk, yaitu yang pertama memformulasikan hasil marketing research, yang kedua mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan, yang ketiga membuat sketsa, yang keempat membuat gambar kerja.